Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polda Kepri melaksanakan kegiatan tatap muka Kapolda Kepri bersama paguyuban dan tokoh masyarakat tahun 2025 di Hotel Nagoya Hill Batam. Acara ini bertujuan mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ditekankan sebagai fondasi utama bagi stabilitas investasi, perdagangan, pariwisata, dan pembangunan daerah Kepulauan Riau. Bribda Dewi Siombing, Personil Humas Polda Kepulauan Riau, akan memberikan informasi selengkapnya. Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir, terutama kepada para perwakilan SPPG. Program makan bergizi gratis merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi generasi emas tahun 2045. Provinsi Kepulauan Riau sendiri telah memiliki 127 unit SPPG, menjadikan Kepri berada di peringkat 5 besar nasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Rapat ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program, menyamakan persepsi, serta menyusun strategi agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurut Kapolda, evaluasi menyeluruh dibutuhkan, mulai dari perencanaan target penerima manfaat, distribusi yang merata, hingga kualitas layanan yang mencakup standar gizi, keamanan pangan, dan ketepatan waktu pendistribusian. Kapolda Kepri juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini memerlukan sinergi seluruh pihak dan pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Kepulauan Riau. Di Kalimantan Timur, pemirsa menginisiasi pertanian jagung di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Polres Kutai Barat, bersama petani memanen jagung manis di lahan seluas 11 hektar yang tersebar di wilayah Kutai Barat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kebun jagung milik Yono, warga kampung Sumbersari, Barong Tongkok, Kutai Barat, menjadi salah satu kebun jagung yang ikut dalam kegiatan panen jagung serentak kuartal 3 yang digelar oleh Polres Kutai Barat. Panen jagung ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kutai Barat dengan lahan seluas 12 hektar. Sebelumnya, Polres Kutai Barat masif mendorong penanaman jagung dan beberapa kebun jagung sudah mulai panen. Polres Kutai Barat juga membagikan bibit jagung kepada para petani untuk memacu pertanian jagung di wilayah ini. Hari ini kita melakukan panen jagung serentak kuartal ketiga. Ini juga sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dari Mabes, kemudian dari Polda sama dengan Polres. Untuk hari ini ada kurang lebih sekitar 12 hektar yang akan dilakukan pemanenan dan ada tersebar di beberapa wilayah. Di Polsek kami ada 11 sehingga beberapa kecamatan yang ada di bawah polsek tersebut ikut kita sertakan dalam panen jagung serentak ini. Dan untuk hari ini panen jagung serentak di wilayahnya atau di tempatnya Pak Jono. Dan hari ini beliau punya 1 hektar, namun untuk waktunya karena untuk panen yang bagus setengah hektar dulu, setengah hektar ini sudah siap panen. Nanti setengah hektarnya 2 minggu kemudian Pak Jono ya. Ya. Jadi biar hasilnya lebih maksimal dan lebih bagus lagi. Jono, salah satu petani, mengaku telah menekuni pertanian jagung sejak tahun 2008 hingga saat ini. Menurutnya penanaman jagung mudah dan hasilnya cukup menjanjikan dengan masa tanam 70 hari. Kalau pengalaman saya itu dari 2008 Pak, selama itu kan saya nanam jagung terus. Ya rasa-rasakan itu termasuk ya lumayan lah Pak, hasil jagung seperti ini gitu. Dan pasarannya pun juga ndak ada macetnya gitu, lancar terus pasarnya. Tinggal ngalikan aja Mas, misalnya kalau setengah hektar itu anggap aja lah 7.000 biji, itu kali 3.000, itu yang golongan yang besar itu. Nanti kalau golongan yang sedang itu kan harganya lain lagi. Program penanaman jagung untuk yang ditujukan mendukung ketahanan pangan nasional gencar dilakukan oleh pemerintah bersama dengan TNI dan Polri.
Polri sendiri tengah melaksanakan panen jagung di sejumlah daerah di Indonesia dengan hasil yang positif, yakni mendapatkan peningkatan hasil panen dibanding dengan 1 tahun sebelumnya. Dari Humas Polres Kutai Barat Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, sejarah baru tercipta di Korps Brimob Polri. Seorang polwan Brigpol Nur Fauziah Anwari Putri menjadi perempuan pertama di Indonesia yang berhasil meraih gelar instruktur terjun payung tandem. Prestasi ini resmi mendapat pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan Brigpol Nur Fauziah Anwari Putri. Polwan Satlat Brimob Kor Brimob Polri ini dinobatkan sebagai wanita pertama di Indonesia yang menjadi instruktur terjun payung tandem. Penghargaan rekor MURI diberikan langsung oleh Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri, di Tribun Sultan Syahrir Satlat Brimob Kor Brimob Polri Cilengsi, Bogor. Dalam acara penyerahan penghargaan, MURI secara resmi mengakui pencapaian bersejarah ini. Brigpol Nur Fauziah mencatatkan namanya dalam rekor nasional, menjadi simbol kesetaraan dan keberanian anggota Polwan di bidang olahraga ekstrem. Kegiatan ini dihadiri oleh Dansatlat Brimob Kor Brimob Polri, Kombes Pol Deonigiu De Fatima, Ketua Komite Terjun Payung Fasi Irfan Zuladri, Pembina PTP Polri Herman Afif, Pembina Atlet Terjun Payung Indonesia Marsda Purnawirawan Sunarbowo, Wadan Satlat Brimob Kor Brimob Polri AKBP Ahmad Setiadi, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Sebelumnya, Brigpol Nur Fauziah menyelesaikan kursus instruktur terjun payung tandem. Digelar di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, yang berlangsung selama 6 hari terhitung 8 hingga 13 September 2025. Ketua Komite Terjun Payung Fasi Irfan Zuladri mengapresiasi prestasi tersebut. Pemecahan rekor MURI ini merupakan hasil dari persiapan yang matang, serta dukungan penuh dari pimpinan dan satuan. Terima kasih dan ucapan selamat kepada Kor Brimob Polri karena kegiatan ini atau capaian ini sebetulnya bukan cuma capaian Kor Brimob ansih, tetapi ini menjadi suatu capaian nasional, jadi kebanggaan kita semua. Kita berharap, sebetulnya bukan berharap, ini menginspirasi klub-klub terjun payung lain sehingga akan melakukan hal yang sama, akan mencetak. Klub-klub lain juga akan mencetak, akan membuat kegiatan yang sama sehingga tercetak nanti peterjun instruktur tandem lainnya di Indonesia, mengikuti jejak dari Mbak Nur Fauziah Anwari Putri ya. Itu mungkin dari saya. Sementara itu, Direktur Operasional MURI Yusuf Ngadri menegaskan, prestasi yang ditorehkan Polwan Brimob kali ini menambah daftar panjang pencapaian anggota Polri di tingkat nasional. Terjun payung tandem juga dipandang sebagai sarana untuk memberikan pengalaman langsung bagi pemula tanpa harus menjadi ahli terjun payung. Harapan kami cuma satu, mudah-mudahan ini menginspirasi para peterjun perempuan yang lain di banyak klub di Indonesia itu untuk berprestasi yang sama. Satu hal yang dilakukan, rekor yang dilakukan oleh Brigjen Pol Nur Fauziah tidak akan terpecahkan. Itu satu hal. Karena beliau adalah peterjun pertama, perempuan pertama sebagai peterjun yang memperoleh sertifikat instruktur tandem. Dan Satlat Brimob Kor Brimob Polri Kombes Pol Deonigiu De Fatima menyampaikan, pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, melainkan juga tonggak sejarah baru dalam dunia terjun payung Indonesia. Prestasi ini merupakan simbol kesatuan semangat kesetaraan, profesionalisme, dan dedikasi tinggi. Prestasi Brigpol Nur Fauziah diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi semakin banyak polwan dan perempuan Indonesia untuk mengukir pencapaian serupa. Bahwa dengan kerja keras, tekad, dan semangat pantang menyerah, batas-batas yang dianggap mustahil dapat ditembus. Untuk itu, atas nama institusi dan juga masyarakat Indonesia,
Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas dedikasi serta prestasi yang telah ditorehkan. Kami juga mengapresiasi pihak Museum Rekor Dunia Indonesia yang telah memberikan pengakuan resmi dalam bentuk penghargaan ini dan Komite Terjun Payung Motivasi yang selalu mendukung kegiatan terjun payung di Indonesia, khususnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajaran Korprimob Polri. Semoga pencapaian ini menjadi apresiasi dan atau menjadi inspirasi dan motivasi untuk semakin bertambahnya penerjun wanita yang mampu berkiprah dalam olahraga terjun payung, serta bagi generasi muda, khususnya Korps Brigade Mobil, lebih khusus lagi anggota satuan Korprimob. Dalam momen ini, penghargaan rekor muri juga diberikan kepada PTP Polri sebagai pemrakarsa kursus dan Satlat Brimob Korprimob Polri sebagai ketua penyelenggara, serta Wadan Satlat Brimob Korprimob Polri sebagai penyelenggara pendukung. Dari Humas Korprimob Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.